Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi elektrokimia korosi. Elektrokimia terdiri atas dua kata, yaitu elektro dan kimia, yang artinya reaksi kimia yang melibatkan pertukaran elektron. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti materi berikut. Proses korosi pada lingkungan basah terjadi melalui reaksi elektrokimia. Elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari transfer elektron dari satu zat kimia ke zat kimia lainnya sehingga menyebabkan adanya aliran listrik. Reaksi elektrokimia terdiri atas sepasang reaksi yang disebut sebagai reaksi redoks, yaitu reduksi dan oksidasi. Reaksi redoks melibatkan pertukaran elektron sehingga terjadi perubahan bilangan oksidasi pada setiap zat yang bereaksi. Jika zat mengalami reaksi reduksi, akan terjadi pengurangan bilangan oksidasi, sedangkan zat yang mengalami reaksi oksidasi akan mengalami penambahan bilangan oksidasi. Hal terpenting dalam reaksi redoks adalah adanya energi listrik yang dihasilkan akibat dari reaksi atau pertukaran elektron. Berikut ini adalah jenis-jenis reaksi redoks. Yang pertama adalah reaksi logam dengan non-logam, reaksi logam dengan air, reaksi logam dengan asam, dan reaksi elektrokatalisis. Dan berikut adalah perubahan bilangan oksidasinya. Aturan penentuan biloks. Untuk atom, unsur, dan molekul netral, jumlah biloksnya sama dengan 0. Atom yang elektronegatif mempunyai biloks negatif, sedangkan yang kurang elektronegatif mempunyai biloks positif. Terdapat kekhususan untuk biloks hidrogen dalam senyawa nilainya adalah +1, sedangkan oksigen dalam senyawa adalah -2. Reaksi elektrokimia selalu terjadi pada suatu elektroda. Elektroda di dalam sel elektrokimia dapat disebut sebagai anoda atau katoda. Anoda merupakan elektroda yang memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektron, sehingga terjadi oksidasi. Sedangkan katoda adalah elektroda yang memiliki kecenderungan menerima elektron, sehingga terjadi reaksi reduksi. Setiap elektroda dapat menjadi sebuah anoda atau katoda tergantung dari tegangan listrik yang diberikan ke sel tersebut. Elektroda bipolar adalah elektroda yang berfungsi sebagai anoda dari sebuah sel elektrokimia dan katoda bagi sel elektrokimia lainnya. Ketika terjadi reaksi korosi, logam akan mengalami oksidasi. Misalkan logam M yang memiliki N valensi elektron dapat teroksidasi misal di larutan asam melalui reaksi sebagai berikut. M menjadi Mn+ ditambah Ne-. Sebagai contoh adalah untuk logam besi dan aluminium, Fe akan menjadi Fe2+ dengan melepaskan 2 elektron dan Al menjadi Al3+ dengan melepas 3 elektron. Reaksi oksidasi ini terjadi pada anoda atau elektroda positif. Reaksi reduksi terjadi pada katoda atau elektroda negatif. Tergantung dari lingkungannya, maka reaksi reduksi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah reaksi reduksi selama terjadi korosi logam di larutan asam. Karena larutan asam mengandung ion H+, maka ion inilah yang akan bereaksi, yang akan tereduksi menjadi hidrogen. Sedangkan untuk lingkungan yang asam namun mengandung oksigen terlarut, jadi ini bukan oksigen yang ada di udara ya, tetapi sudah dalam bentuk oksigen terlarut, maka reaksinya berubah menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron menjadi H2O. Nah, sedangkan untuk lingkungan yang netral dan basah, maka yang bereaksi adalah oksigen dan air dan menjadi OH-. Reaksi elektrokimia merupakan penggabungan reaksi oksidasi dan reduksi. Reaksi oksidasi saja atau reduksi saja ini disebut setengah reaksi, sedangkan reaksi elektrokimia adalah pasangan dari reaksi oksidasi dan reduksi. Sebagai contoh,
zinc yang dimasukkan ke dalam larutan asam, maka reaksi oksidasinya adalah Zn menjadi Zn2+ dengan melepas 2 elektron, dan 2 elektron ini ditangkap untuk melakukan reaksi reduksi di katodanya sehingga 2H+ menjadi H2. Kemudian penjumlahan reaksi oksidasi dan reduksi ini akan menghasilkan reaksi elektrokimia yang lengkap, yaitu Fe ditambah setengah O2 ditambah H2O menjadi Fe2+ ditambah 2OH- menjadi FeOH2. Ini untuk lingkungan yang netral dan basah, ya, sedangkan untuk yang asam reaksinya yang di atasnya. Kita sudah mempelajari cara menuliskan reaksi elektrokimia korosi dan cara menyeimbangkan reaksi. Selanjutnya kita akan mempelajari cara menghitung potensial sel korosi dan menentukan spontanitas reaksi. Selamat melanjutkan.